Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 100 ayat 4, "Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya." Dalam minggu ini kita akan mengadakan 2 kali ibadah online. Yang pertama yaitu ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang diadakan pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020. Kemudian kita akan mengadakan ibadah Super Sunday online pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020. Pastikan Bapak Ibu Saudara semua sudah subscribe channel YouTube IFGF Solo dan menyalakan loncengnya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan melalui puji-pujian. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama bawa pujian kita di hadapannya. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia, ku angkat tangan bagi Dia, selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Yesus Tuhan, sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Kita percaya Tuhan yang memberi kemenangan dalam kehidupan kita. Amin. Bahkan Dia menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih daripada pemenang. Amin. Mari bawa nyanyian kita di hadapannya.
harapan baru. Dalam tangan-Mu ku tak pernah ragu. Secercah cahaya menerangi jiwaku. Ku tahu Tuhan, Kau panggil namaku. Kaulah alasanku hidup. Kau beri kekuatan baru. Masa depanku ada dalam tangan-Mu. Betapa besar Kau, Yesus, tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Kau telah memberikanku sebuah harapan baru. Dalam tangan-Mu ku tak pernah ragu. Secercah cahaya menerangi jiwaku. Ku tahu Tuhan, Kau panggil namaku. Nafasku ada dalam tangan-Mu. Kita tahu hari-hari ini tanpa kita sadari, setiap kita mengalami hal yang sama, yang tidak pernah terpikirkan oleh kita harus terjadi. Dan itu semua tidak sesuai dengan rencana kita.
kita semua mengalami resah, bimbang. Kita nggak tahu kita mau apa, gimana kehidupan kita hari-hari ini. Benar-benar membuat setiap kita tergoncang. Masalah kesehatan, ekonomi, keluarga, masa depan. Kita punya banyak rencana, tapi Tuhan sedang mengizinkan setiap Bapak Ibu Saudara dan kami ini harus mengalami ini semua. Pagi ini di ibadah kita, mulai buka rohmu. Jangan ada rasa tawar hati, jangan ada lagi rasa kecewa, jangan ada rasa lagi kita pesimis. Kita ciptakan lagi optimis untuk setiap hidup kita. Amin. Kita punya Tuhan. Dan pagi ini saya ingin sampaikan, have faith. Kita miliki iman, karena cuman itu yang bisa kita lakukan. Faith forever, always. I trust Him. Believe you, Lord Jesus. Allah kita Allah yang besar. Yes. Mungkin masalah hari-hari ini besar, tapi kita punya Allah yang sangat besar, luar biasa besar. Shikiara la 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 la, shikiara la 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 la. Kita angkat suara kita sama-sama di rumah kita masing-masing, di tempat ini. Mari kita berdoa dan memuji dan menyembah Dia bersama-sama. Kiara la patah sandara ra ra ra. Kiara la papa patah sandara ra ra ra. Bersyukurlah, bersyukurlah. Cukup puji dan sembah Dia. Kiara la patah sandarara, kiara la patah sandarara. Allah yang besar, yang layak dipuja dan disembah. Ku puji Engkau, ku mazmurkan, ku angkat suara bagi-Mu Tuhan, ku nyanyikan have faith forever, always. I trust Him. Jamah setiap kami Tuhan. Yes God, I love You Lord. I love You Lord. Kau jauh lebih besar, Yesus. Yes God. Kau jauh lebih besar melebihi masalah kami, Yes, melebihi pergumulan kami. Aku percaya Tuhan. Ketika kami
ada dalam penyertaan. Aku percaya. Kami mampu melakukan hal yang besar. Aku percaya Tuhan. Kami mampu melakukan hal yang dahsyat Aku bersama. percaya ini Tuhan. Karena kami percaya Yes, God. kuasa-Mu tak terbatas Amin. dalam hidup kami. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jesus. Melebihi akalku, Yes, God. tak terbatas kuasa-Mu. Oh Yesusku, serukan melebihi akalku, tak terbatas kuasa-Mu. Oh Yesusku, melebihi akalku, tak terbatas kuasa-Mu. Oh Yesusku, Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, Amin. yang bebaskanku. Darah-Mu yang sucikan, basuh segenap hidupku. Padamu ku percaya, Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskanku. Darah-Mu Yesus, darah-Mu yang sucikan, basuh segenap hidupku. Padamu ku percaya. Kami percaya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah. Kembali kami akan menerima firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami, berbicaralah kepada kami, supaya setiap firman yang disampaikan akan menjadi berkat buat kami, akan menjadi rema buat kami, sehingga iman kami dikuatkan dan kami boleh mengalami segala berkat dan janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya mau share dengan satu topik, watering the root, ya, atau mengairi akar-akar, ya, mengairi akar-akar. Saya percaya ini adalah tema yang tepat buat setiap kita, supaya di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, kita tidak mengalami kekeringan, terutama juga kekeringan rohani, tapi kita disegarkan senantiasa di dalam hadirat Tuhan. Bahkan setiap firman Tuhan yang kita dengar akan membuat kita memiliki iman yang kuat, akan membuat kita boleh tetap teguh berdiri, sehingga kita tidak mudah goyah, tidak mudah menyerah menghadapi tantangan maupun permasalahan yang kita hadapi.
Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Saya akan ambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Saya sungguh menyukai ayat ini, Mazmur 1, ayat 1 sampai 3. Terutama menyebut berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dan juga berbahagialah orang yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Seperti apa mereka diumpamakan? Ayat ini mengatakan mereka diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak pernah absen, setiap musim berbuah dia selalu berbuah. Dan tidak layu daunnya. Daunnya selalu segar. Ya. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, ini merupakan sebuah berkat ketika kita boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam serta melakukannya. Tuhan memberikan suatu jaminan kepada kita bahwa apa yang kita kerjakan akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Kita akan melihat sebuah ilustrasi tentang proses penanaman biji kurma. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pohon kurma itu tumbuh dengan subur di daerah Timur Tengah. Ya, padahal kalau kita melihat keadaan geografis di sana, mayoritas itu padang pasir, gurun. Yang kalau siang tuh begitu panas terik, dan kalau malam dingin sekali, dan seringkali terjadi badai pasir yang luar biasa. Tapi anehnya, pohon kurma bisa tumbuh subur di sana. Menariknya, kita akan belajar bagaimana proses penanaman biji kurma. Ternyata berbeda dengan cara menanam biji-biji yang lain seperti yang kita lihat di sekitar kita. Berbeda dengan menanam biji mangga, berbeda dengan menanam biji jambu dan sebagainya. Tapi ketika seorang petani menanam biji kurma, dia harus menggali pasir itu sangat dalam. Dalam-dalam dia gali. Terus kemudian diuruk ya dengan pasir, dan setelah diuruk rata dengan tanah, atasnya diberikan batu yang besar. Kita mungkin berpikir, apakah mungkin kurma itu bisa tumbuh dan menggulingkan batu itu? Tapi ternyata saudara, betul, ketika sudah waktunya kurma itu bertumbuh, maka yang paling pertama keluar adalah akarnya. Akarnya menjulur ke dalam tanah. Dia terus memanjang dan mencari aliran air di dalam tanah. Ketika dia sudah menyentuh aliran air di dalam tanah, pasir yang lembab dengan kandungan air yang cukup, maka aliran air itu masuk ke dalam biji kurma tadi, dan kemudian muncul daunnya yang masih kecil, saudara. Dan daunnya terus merambat ke atas, menekan ke atas. Ternyata di atasnya ada batu. Oleh sebab itu, akarnya terus mengembang. Bukan hanya ke bawah, tapi juga ke kanan dan ke kiri. Sehingga menyerap lebih banyak makanan. Dan daunnya semakin kuat. Daunnya semakin membesar. Dan akhirnya daunnya tadi bisa menggulingkan batu yang besar yang menindihnya tadi. Kemudian tampaklah daun-daun kurma mulai tumbuh di atas permukaan tanah. Dan selanjutnya menjadi pohon kurma yang semakin
hari, semakin bulan, semakin tahun, semakin besar, sampai bisa berbuah dengan lebat. Dan itulah sebabnya kenapa pohon kurma bisa tahan terhadap angin badai, badai pasir. Bisa hidup di padang pasir yang kering. Kenapa? Karena akarnya menyerap air dari dalam tanah. Sehingga dia tetap teguh berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ilustrasi ini juga berbicara tentang kehidupan kita semuanya. Di mana ketika kita memiliki akar yang dalam, maka kehidupan kita juga akan kuat menghadapi badai, menghadapi permasalahan yang ada. Pertanyaannya, hikmat apa yang dapat kita pelajari dari proses penanaman biji kurma tersebut, saudara? Yang pertama kita akan belajar, hidup ini banyak pergumulan. Ya, hidup ini banyak pergumulan. Seperti tadi kita melihat, biji kurma itu ditanam di padang pasir, tempat yang tandus, tidak banyak berair, tempat yang panas, ya, bahkan banyak batu. Saudara, demikian juga dengan hidup ini, saudara. Segala sesuatu dalam hidup ini harus kita perjuangkan, tidak semudah membalik telapak tangan. Kalau saudara bekerja, tidaklah dengan mudah untuk mendapatkan penghasilan atau berkat atau uang sebagai upah pekerjaan saudara. Kita harus mengeluarkan keringat, kita harus mengeluarkan tenaga. Demikian juga yang sekolah, kalau engkau mau lulus dengan nilai yang baik, engkau harus belajar dengan rajin, belajar dengan keras sehingga engkau bisa berhasil. Bahkan tubuh kita ini, saudara, adalah tubuh yang rentan. Ya, semakin bertambah usia, kita semua semakin rentan menghadapi sakit penyakit. Mudah sakit, ya, apalagi di masa pandemi corona ini kita benar-benar jaga kesehatan supaya kita semuanya dihindarkan dari penyebaran virus corona dan kita tetap bisa beraktivitas dengan baik. Roma 8 ayat 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Rupanya yang mengalami pergumulan bukan hanya kita orang percaya, tapi seluruh manusia di dunia ini ngalami namanya pergumulan. Ngalami namanya masalah, sakit penyakit, masalah keekonomi, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, dan sebagainya. Semua ngalami. Karena selama kita hidup di dunia, banyak pergumulan. Banyak masalah. Banyak kesulitan kita hadapi. Saudara, tapi percayalah semua itu Tuhan izinkan untuk melatih kita supaya kita mengandalkan Tuhan. Seperti tadi, biji kurma tadi terus tumbuh, tidak langsung muncul ke permukaan. Tapi dia harus merambatkan akar-akarnya sampai kuat ke dalam, sampai daunnya menjadi kuat untuk menggulingkan batu. Demikianlah seringkali ujian dalam kehidupan kita, masalah dalam kehidupan kita diizinkan Tuhan untuk melatih otot-otot rohani kita. Sehingga kita tetap kuat dan kita bisa menghadapi masalah, kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan. Jadi saudara dan saya yang mungkin hari-hari ini ada dalam pergumulan, jangan pesimis, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Bersyukur kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya mengalami pergumulan berarti tandanya saudara dan saya masih hidup. Kalau kita sudah dipanggil Tuhan, kita udah bebas dari semua masalah pergumulan kita. Ya, jadi bersyukur pergumulan ini kita tahu firman Tuhan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya.
Jadi kalau saudara mengalami masalah pergumulan, karena kita masih di dunia. Dunia penuh dengan air mata. Tapi ketika nanti kita ada di surga, tidak lagi ada air mata maupun pergumulan. Itu pelajaran yang pertama. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, akar untuk pertumbuhan dan kekuatan. Sebagaimana pohon, akar itu sangat penting. Apa fungsi akar? Yang pertama adalah untuk menyerap sari-sari makanan dari dalam tanah. Nutrisi yang diperlukan, mineral yang diperlukan, air yang diperlukan diserap melalui akar-akar, kemudian dialirkan melalui batang dan ranting-ranting, dan kemudian diolah bersama dengan sinar matahari di daun-daun, saudara. Jadi akar sangat penting untuk mendapatkan makanan. Yang kedua, akar itu sangat penting untuk kekuatan sebuah pohon. Kalau pohon yang sehat itu selalu punya akar yang sehat. Pohon yang kuat, akarnya juga kuat, saudara. Antara yang di atas permukaan tanah dengan yang di bawah permukaan tanah, semuanya harus seimbang. Jika yang di atas permukaan tanah terlalu besar, tapi akarnya kecil, maka ketika ada angin badai, pohon tersebut akan tumbang. Itulah sebabnya penting sekali kita mengecek apakah kerohanian kita berakar pada Tuhan atau tidak. Seringkali seseorang mengeluh atau sharing mengatakan bahwa mengapa iman saya tidak bertumbuh? Padahal saya sudah beribadah dengan teratur, bahkan saya melayani Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah engkau berakar ke dalam kepada Tuhan atau tidak? Sebab kalau kita tidak berakar ke dalam, maka kita tidak akan mengalami yang namanya pertumbuhan. Jadi pastikan akar untuk bertumbuh dan saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Yang ketiga, kita akan belajar akar rohani yang menemukan mata air kehidupan. Akar rohani yang menemukan mata air kehidupan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita hanya melihat apa yang ada di permukaan. Kalau saudara melihat seorang pelayan Tuhan di mimbar, kelihatannya mereka diurapi Tuhan. Kelihatannya mereka berkarisma. Kelihatannya mereka luar biasa menyampaikan firman Tuhan, bahkan dengan semangat, dengan menyala-nyala, dengan berapi-api. Tapi pertanyaannya, saudara mungkin tidak bisa melihat apakah kehidupan mereka berakar ke dalam, memiliki persekutuan dengan Tuhan atau tidak. Sebab ketika seseorang tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan, tidak memiliki kedalaman untuk berakar kepada firman Tuhan, maka ketika sesuatu masalah terjadi, seseorang tersebut bisa tiba-tiba saja tumbang. Bisa tiba-tiba saja jatuh. Bisa tiba-tiba saja meninggalkan Tuhan. Bisa tiba-tiba saja meninggalkan pelayanan. Kenapa? Karena akarnya tidak dalam. Kolose 2 ayat 7 berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Penting di sini, saudara perhatikan, hendaklah saudara dan saya berakar di dalam Dia. Berakar di dalam Kristus. Saudara, kalau kata berakar itu menunjukkan bahwa akarnya itu bukan saja satu akar yang lurus ke bawah, tapi namanya berakar itu adalah mengembang ke bawah, ke kanan, ke kiri, sehingga susah untuk lagi dicabut. Kalau saudara dan saya berakar di dalam Kristus, saudara memiliki persekutuan yang dalam dengan Kristus,
Saudara mengenal hati Kristus, mengenal pikiran Kristus, mengenal rencananya, mengenal pribadinya lebih dalam dan lebih dalam. Sehingga iman saudara dan saya akan kuat. Tidak mudah digoyahkan, tidak mudah dicabut, tidak mudah meninggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap setia kepada Tuhan. Itu namanya orang yang berakar di dalam Dia. Hari-hari ini adalah waktu yang baik untuk saudara dan saya menemukan mata air kehidupan. Mungkin ketika segala sesuatu berjalan normal seperti dulu, saudara dan saya cenderung sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan sekolah kita, studi kita, sibuk dengan pekerjaan kita, dengan urusan keluarga, bahkan juga dengan pelayanan kita, sampai kita mungkin lupa berdoa. Jarang berdoa, jarang baca firman Tuhan. Nah, hari-hari ini kita semua diingatkan. Mari kita back to basic. Kembali kepada firman Tuhan. Kembali kepada persekutuan dengan Tuhan. Kalau saudara merasa bahwa saudara dan saya mulai kering, rohani kita mulai kering, mari kita airi akar-akar kita. Saudara perhatikan ya, pohon kurma tadi ditanam di padang pasir, padang gurun, tidak ada air di sana. Tidak ada petani yang setiap hari membawa air menyirami pohon kurma, biji kurma itu, saudara. Tapi biji kurma itu dengan tanggung jawab sendiri mengeluarkan akar-akarnya, merambatkan akar-akarnya ke batang air, membuat dia semakin kuat dan tumbuh ke atas. Demikian juga saudara dengan saya. Kita tidak mungkin bisa tergantung kepada orang lain. Menggantungkan iman kita pada orang lain. Kalau orang lain memotivasi kita, memompa kita, memberikan semangat buat kita, baru kita semangat melayani. Tapi kalau kita mungkin mengalami masalah, saat kita mungkin tidak dihargai, saat kita mungkin menerima perlakuan yang seperti yang tidak kita ingini, saat kita ada dalam masalah satu dengan yang lain, apakah saudara tetap kuat atau saudara layu? Kalau kita layu, kalau kita undur, berarti kemungkinan akar-akar kita tidaklah kuat menancap ke dalam. Tidaklah berakar kepada Kristus. Sehingga dengan mudah kita dicabut dari komitmen kita, dari covenant kita kepada Tuhan. Jadi pastikan saudara dan saya temukan mata air kehidupan di dalam Kristus Yesus. Yang keempat, orang yang berakar dalam firman Tuhan akan berbuah dan memberi dampak. Orang yang berakar dalam firman Tuhan akan berbuah dan memberi dampak. Seperti layaknya sebuah pohon. Ketika dia berakar, maka pohonnya akan tumbuh. Semakin besar, semakin sehat, semakin kuat. Sehingga pada waktunya musim berbunga, pohon itu mengeluarkan bunga dan kemudian menjadi buah. Dan buah itu dinikmati oleh semua orang. Artinya memberi dampak kepada semua orang, saudara. Kalau saudara dan saya berakar di dalam firman Tuhan, percaya hidup kita akan memberi dampak. Mungkin kita tidak mengerti dampak seperti apa yang kita bisa buat. Tapi saudara, Alkitab memberikan sebuah kekuatan kepada kita. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, berakar di dalam firman Tuhan tidak pernah sia-sia. Saya akan bacakan Yosua 1 ayat yang ke-8 dalam terjemahan baru. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, saudara, di sini dikatakan kalau saudara memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka perjalanan saudara dan saya akan berhasil dan kita akan beruntung. Kapan?
Kita mungkin tidak tahu. Bukan berarti kalau hari ini kita baca firman Tuhan, terus kemudian besok kita beruntung, langsung berhasil. Kita tidak ngerti waktunya Tuhan. Tetapi menjadi bagian kita adalah untuk menyiapkan kantong-kantong rohani kita. Menyiapkan storage, perbendaraan firman Tuhan dalam hidup kita. Ada sebuah kisah kebangunan rohani yang luar biasa di Wales, di Inggris. Seorang remaja yang berusia 12 tahun yang bernama Evan Roberts. Masih sangat belia untuk bekerja. Bukan bekerja biasa, tetapi bekerja menjadi kuli kasar di tambang batu bara. Dia bekerja 12 jam sehari, saudara. Tapi di tengah-tengah kelelahannya, di tengah-tengah pekerjaan yang berat, tidak mengurangi motivasinya, semangatnya untuk berdoa dan membaca firman Tuhan tiap hari. Dia bangun pagi-pagi, ya 1-2 jam dia baca firman Tuhan, tiap hari baca firman Tuhan, tiap hari baca firman Tuhan. Bahkan dia pergi ke tempat kerja, membawa Alkitab saku. Dan kemudian ketika waktu istirahat, orang lain pada tidur-tiduran, orang lain santai-santai, pekerja lain semuanya menggunakan waktu untuk istirahat. Tetapi Evan Robert, dia duduk di pojokan dan kemudian dia buka Alkitab saku, dia renungkan, dia baca, dia renungkan, dia baca. Pulang kerja sampai di rumah, setelah mandi, dia berdoa kepada Tuhan, dia sembah Tuhan, dia baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Dan saudara, berapa lama dia harus melakukan? 13 tahun, saudara. Dia lakukan dengan tekun, bukan karena sebuah program untuk baca Alkitab setahun selesai, tapi timbul dari sebuah kerinduannya untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Dia tidak tahu akan apa yang Tuhan lakukan nantinya. Tapi dia siapkan firman Tuhan itu di dalam hatinya, dalam hidupnya dia terus isi setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, 13 tahun lamanya. Setelah 13 tahun, tahun 1904, ternyata Tuhan memakai Evan Robert dengan luar biasa. Melalui seorang anak muda ini, dia bukan seorang yang pandai bicara, bukan seorang pengkhotbah. Dia adalah seorang muda, karyawan di tambang batu bara. Tapi 13 tahun sudah menyiapkan hidupnya, mengisi hidupnya dengan firman Tuhan. Tuhan pakai dia. Sudah tahu, melalui Evan Robert kebangunan rohani terjadi dengan luar biasa di Wales. Gereja-gereja yang tadinya kosong, setelah kebangunan rohani itu, semua gereja jadi penuh. Gudang-gudang yang tadinya kosong menjadi tempat untuk persekutuan-persekutuan doa. Orang-orang mengalami kebangunan rohani yang dahsyat di Wales. Diperkirakan saudara, dalam 1 bulan 37.000 orang bertobat terima Tuhan Yesus. Dan dalam waktu 2-3 tahun, Evan Robert memberitakan Injil di Wales. 2 juta orang bertobat dan terima Tuhan Yesus. Dan kebangunan rohani terus meluas ke Amerika, ke China, ke Eropa. Karena seorang muda yang mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Nya, membaca firman Tuhan setiap hari. Karena firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mungkin sudah berulang kali menyampaikan hal ini kepada saudara. Ayo, mari baca firman Tuhan secara teratur setiap hari. Beberapa mungkin melakukan, tapi saya yakin hanya sedikit. Masih banyak yang melakukannya dengan bolong-bolong. Kadang baca, kadang tidak. Kadang ingat, kadang tidak. Hari ini saya ingin mengingatkan saudara lagi, karena tidak jemu-jemu kita mau mengingatkan, mungkin sampai kapan saya tidak tahu. Sebab Alkitab juga menulis ini
supaya kita terus mengulang-ulang, mengingatkan untuk membaca Alkitab, bersaat teduh secara teratur. Ulangan 6, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengingatkan bahwa firman Tuhan harus selalu termeterai dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita setiap hari, mewarnai perkataan-perkataan kita, mewarnai cara pandang kita, mewarnai perasaan hati kita, menyertai langkah hidup kita dengan firman Tuhan. Saya percaya ketika kita melakukan ini, saudara dan saya akan memiliki akar yang sangat kuat, karena akar itu mendapatkan air kehidupan, yaitu firman Tuhan sendiri. Sehingga iman kita akan selalu disegarkan, kita akan tetap dikuatkan, sekalipun kita mengalami banyak pergumulan, sekalipun kita mengalami banyak masalah, sekalipun kita mengalami banyak tantangan, banyak kesulitan terjadi, tapi firman Tuhan memberikan kesegaran yang baru kepada saudara dan saya. Dunia boleh berubah, kesulitan boleh terjadi di sana-sini, secara ekonomi, secara sosial, budaya, kesehatan, dan sebagainya. Tapi saya ingin mengajak saudara dan saya, pastikan saudara dan saya mengairi kehidupan kita dengan firman Tuhan. Karena saya ingin mengulang kembali apa yang Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 katakan. Setelah itu saya ingin mengajak kita semuanya berdoa. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Engkau mengingatkan kami bahwa sebagaimana pohon ada bagian di atas tanah, tetapi juga ada bagian di bawah tanah, yaitu akar. Ternyata akar sangat penting untuk pertumbuhan dan kesehatan, kekuatan sebuah pohon. Melalui akar, sebuah pohon bisa menyerap sari-sari makanan, bisa memiliki daya tahan, kekuatan untuk menghadapi angin badai maupun cuaca yang ekstrim. Tuhan, dalam kehidupan ini kami menyadari ada kehidupan yang terlihat, yakni kehidupan kami sehari-hari secara fisik. Tetapi ada kehidupan yang tidak terlihat, yaitu akar-akar kami, yang orang lain mungkin tidak lihat Tuhan. Kami berdoa supaya akar-akar rohani kami, yaitu persekutuan kami dengan Tuhan, melalui perenungan kami untuk membaca, memperkatakan, dan merenungkan firman Tuhan, akan tetap kuat, akan tetap bertumbuh, berakar kepada Kristus, sehingga kami boleh mendapatkan makanan rohani setiap hari. Kami boleh dikuatkan senantiasa, boleh bertumbuh dan berbuah dengan lebat, dan kehidupan kami boleh memberi dampak kepada banyak orang. Hari-hari ini kami berdoa untuk setiap jemaat saudara kami yang sedang mengalami banyak pergumulan dalam kehidupan mereka. Baik pergumulan secara pribadi, pergumulan dalam keluarga, pergumulan dalam pekerjaan, pergumulan dalam studi, tentang masa depan, tentang pelayanan, tentang keuangan.
Tuhan, tentang kesehatan. Kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Kami percaya orang-orang yang berakar kepada Tuhan, kepada firman Tuhan akan dapat kekuatan, akan tetap bertumbuh dengan baik, akan tetap disegarkan, akan tetap hijau daunnya, akan menghasilkan buahnya pada musimnya, bahkan apa saja yang dibuatnya pasti berhasil. Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh termeterai di dalam setiap kehidupan kami semua, dan kami akan tetap setia mengisi hidup kami dengan firman Tuhan. Sampai Engkau akan pakai hidup kami, firman Tuhan boleh berbicara kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kita senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan, dalam berkat Tuhan, apapun yang sedang kita alami. Mari kita belajar untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita saat ini akan menggunakan waktu ini untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita dengan sukacita dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jika saudara punya rekening pribadi, dipersilahkan untuk melakukan persembahan saudara melalui transfer rekening ke rekening gereja yang sudah tercantum di sini. Mari kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepada Tuhan. Engkau memelihara kehidupan kami, Engkau menjagai kami, Engkau memberi kesehatan dan kekuatan. Tuhan, kami bersyukur dalam segala hal, dalam segala perkara, Engkau selalu menyertai kami. Engkau memberi kekuatan, Engkau menuntun langkah-langkah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap keluarga-keluarga, setiap usaha dan pekerjaan daripada jemaat-Mu Tuhan. Kesehatan kami semuanya kami bersyukur. Itulah sebabnya kami membawa persembahan kami ya Tuhan, baik persembahan syukur kami, persepuluhan maupun juga persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan. Kami serahkan kepada Tuhan dengan sukacita. Tuhan, Kau tahu keadaan kami masing-masing, tetapi tidak mengurangi kerinduan kami untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah kekeringan kami menabur, maka kami akan menuai dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan terima berkat yang daripada Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita terima dengan penuh iman, kita angkat tangan kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang disampaikannya kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengalahkan segala musuh-musuhmu dan menjadi kau lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati lumbung-lumbungmu. Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati studi, masa depanmu, pelayananmu, sehingga engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Allah akan jadikan kau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu dipenuhi dengan sukacita, dengan kekudusan, dengan iman, pengharapan dan kasih. Dan kuasa Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya berkata, amin. Haleluya, Tuhan berkati. Selamanya kau tetap Allah, walau bumi bergoncang, kau tetap Allah.